tidak boleh tertukar di sini ya. Kabel kuning itu bukan ground ya. Walaupun di sini keterangannya min atau negatif, ini bukan berarti ground, tetapi Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa lagi di channel ini. Jika teman-teman ingin merakit agar power amplinya bassnya itu menggelegar atau lebih nendang, maka teman-teman bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan filter subwoofer, karena kit ini sudah terbukti sangat bagus ya untuk nada subwoofernya. Nah, untuk proses perakitannya silakan teman-teman ya tonton, jangan di skip supaya semuanya bisa dipahami. Dan untuk power supply filter subwoofer ini saya menggunakan power supply bekas DPD. Jadi di power supply ini ada tegangan output sebesar 12 volt, output 12 volt negatif dan output 12 volt positif, ground dan juga tegangan 5 volt. Nah, power supply ini saya akan manfaatkan untuk menyuplai filter subwoofer. Nah, berikut ini adalah proses perakitannya, dan nanti di pertengahan atau di akhir video saya akan menjelaskan kemana saja, ke titik-titik mana saja cara menyambungkan kabel-kabelnya. Jadi jangan di skip supaya khususnya ya para pemula yang belum begitu paham dan ingin mencobanya, maka saya yakin dengan melihat video ini kalian akan mengerti dan bisa melakukannya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan kembali menjelaskan supaya lebih detail dan lebih jelas cara penyambungannya dari power supply ke filter subwoofer ya. Nah, di sini bisa perhatikan teman-teman, ada 3 buah kabel. Untuk kabel hitam yaitu sebagai jalur ground. Nah, silakan perhatikan ini jalur ground ya. Nah, kenapa saya ngambil di sini? Ya karena di sini masih tetap di jalur ground. Perhatikan ya. Nah, ini masih di jalur ground ya. Nah, di sini ada keterangan ground. Di sini terlihat ya ada keterangan ground. Nah, ground di sini ground. Nah, ground ini teman-teman bisa lihat dia posisinya ada di sini. Ini ground, ini ground. Jadi nyambung ya. Ini juga ground jalurnya. Jadi terserah teman-teman mau masang di titik manapun, yang penting tetap di jalur ground, itu bisa dilakukan.
Nah, yang kedua, teman-teman bisa lihat ini kabel merah. Kabel merah ini saya fungsikan sebagai jalur tegangan plus 12 volt. Nah, ini titiknya. Nah, tegangan plus 12 volt ini posisinya titiknya ada di sini ya, di plus elko ya. Kalau dilihat dari elko-nya di posisi plus elko. Nah, ini posisi plus elko. Jadi teman-teman bisa menyambungkan di titik sini ataupun sini, dan di sini pun bisa karena masih di jalurnya. Oke. Dan sekarang kabel kuning pun sama ya, seperti plus, jadi berada di jalurnya. Nah, ini jalur tegangan negatif 12 volt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 12 volt min. Nah, di sini titiknya terserah teman-teman mau pasang di mana, dan saya memasangnya di sini karena masih di jalurnya. Dan titik ini adalah titik elko ya, yang sebelah sini elko negatif, yang sebelah sini elko positif, yang sebelah sini elko negatif. Nah, perhatikan ya, ada tandanya ya, ada tanda negatif elko. Nah, tanda ini posisinya titiknya ada di sini, sedangkan di sini titiknya positif elko yang ini, dan negatifnya ini posisinya ada di sini di jalur ground. Oke, paham ya? Dan sekarang kita lihat di subwoofernya atau di filter subwoofernya. Oke, di sini saya akan jelaskan kembali. Lihat kabel hitam yang tadi itu kan jalur ground. Nah, di sini ada keterangan ground ya. Nah, untuk groundnya teman-teman bisa perhatikan. Nih, untuk kabel hitam saya masangnya di jalur ground. Ini jalur groundnya ya. Nah, jalur ground itu masih tersambung kemari. Nah, ini masih jalur ground ya teman-teman ya. Nah, ini jalur ground masih kemari tuh. Ini jalur ground, semua jalur ground. Jadi teman-teman terserah, walaupun tidak masang di sini bisa masang di sini, masang di sini ya, terserah karena masih di jalur ground. Dan kita lihat kabel merah. Kabel merah itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu jalur positif ya, tegangan positif 12 volt. Nah, di sini ada titik ya. Kita balik. Nah, di sini di titiknya, di titik ini titik positif, ada tanda nih, ada positif, dan masuknya ke resistor ini. Ya. Nah, kita lihat lagi nih, ini tidak boleh tertukar di sini ya. Tidak boleh tertukar. Kemudian kabel kuning itu bukan ground ya. Walaupun di sini keterangannya min atau negatif, ini bukan berarti ground, tetapi tegangan voltase negatif. Kalau yang merah itu tegangan voltase positif, kalau yang kuning itu tegangan voltase negatif. Jadi bukan ground. Kalau ground itu atau CT itu di sini menggunakan kabel hitam. Jadi teman-teman kalau salah pasang pun kemungkinan IC ini akan rusak. Jadi harus paham dulu di sini. Jadi walaupun di sini keterangannya negatif, itu berarti bukan ground ya, atau bukan CT. Untuk groundnya ada di sini nih, 0 nih. Jadi untuk negatif ini sama seperti positif, masuknya ke resistor yang sama. Ini ada kodenya nih, hitam coklat, coklat hitam coklat. Nah, lihat ya, nih untuk resistornya sama, itu masuk nih di tegangan negatif, dan untuk positifnya masuk di kaki IC tegangan positif. Paham ya? Jadi ini kabel merah dan kuning jangan sampai terbalik masang ya. Nah, itu. Dan selanjutnya di sini ada keterangan OP, output ya. Ini output, keterangannya artinya itu output sinyal output, sinyal audio output. Nah, untuk sinyal audio outputnya itu teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan 2 buah kabel ya, dibuat mono. Kabel stereo dibuat mono, jadi disatukan.
Nah, lihat jalurnya teman-teman. Output dari filter subwoofer ini yaitu dari kaki tengah kaki tengah potensio ya, karena potensio itu jalur outputnya ada di kaki yang tengah. Nah, lihat, perhatikan ya, ini jalurnya tuh. Nah, ke ini, ke kabel ini, kabel output, nanti kabel outputnya ke sini ya. Nanti jack ini dihubungkan ke input power ampli. Oke, dan untuk inputnya teman-teman bisa lihat ini inputnya dari IC ya, setelah dirubah menjadi nada low, kemudian dimasukkan ke input potensio, dan outputnya itu hasilnya menjadi nada low atau bass subwoofer. Nah, untuk jalur groundnya ini kan ada jalur tembaga yang banyaknya itu, serabutnya itu. Nah, ini pasangkan di jalur ground. Oke, kalau tidak dipasangkan bukan kedengaran dengung ya, noise. Jadi harus dipasangkan ke ground. Groundnya itu sama ya jalurnya di kabel hitam ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekali lagi, jalur ground output sinyal ini sama ya, dipasangkan di jalur ground power supply ini, bukan di kaki min ini. Itu salah ya. Nah, kaki min ini jalurnya di sini, jadi jangan disatukan, bukan ground ini ya, tapi tegangan arus negatif. Nah, selanjutnya ini ada kabel input nih teman-teman. Kabel input ini nanti difungsikan atau dicolokkan ke handphone. Jack ini stereo, tetapi saya sambungkan menjadi satu di sini karena dibuat mono aja ya. Kalau dibuat stereo lain lagi ceritanya nanti ya. Nah, lihat ya, ini kabelnya itu dimasukkan ke sini. Jalurnya ini sama, jalurnya sama, menggunakan resistor yang sama, tidak berbeda. Nah, jadi masuk ke sini nih teman-teman, lihat tuh, ini inputnya ya, input buat filter subwoofer. Nah, kemari tuh ke kaki IC ya, ke kaki IC ini. Nah, untuk groundnya teman-teman satukan lagi di jalur ground ini. Ingat, jangan di jalur negatif ini, tetapi sama, sambungkan di jalur ground. Nah, ground ini teman-teman mau masang di sini. Kalau di sini merasa udah kepenuhan, numpuk atau sulit, teman-teman tinggal panjangkan aja kabelnya. Mau masang di sini atau di sini, terserah, sama saja. Yang penting tetap di jalur ground. Kemudian untuk tegangannya teman-teman bisa menggunakan tegangan 12 volt. Di sini keterangannya sanggup, IC ini sanggup, atau filter subwoofer itu sanggup disuplai mulai dari tegangan 12 volt sampai 15 volt ya. Karena power supply ini hanya mengeluarkan paling tinggi 12 volt, jadi saya menggunakan 12 volt. Dan teman-teman, di sini saya merakit ini untuk jalur atau untuk rangkaian subwoofer murni ya. Jadi teman-teman, jika hanya ingin mendapatkan sinyal audio subwoofer, maka cara ini bisa dilakukan ya. Tapi berbeda lagi dengan cara teman-teman bisa atau ingin mendapatkan sinyal flat bersamaan dengan subwoofer. Itu caranya ada komponen lain yang harus ditambahkan, yaitu menggunakan resistor di output dan inputnya. Tetapi yang saya contohkan ini adalah murni rangkaian filter subwoofer, jadi hanya menghasilkan nada subwoofer atau nada low saja. Oke, paham ya teman-teman? Dan untuk melihat hasilnya ya, teman-teman bisa buktikan sendiri, tetapi saya sudah membuat video sebelumnya hasil dari perakitan ini, dan nadanya emang bisa ya, bisa berfungsi. Nadanya itu full, low atau subwoofer. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti untuk para pemula khususnya ya. Kalau yang udah bisa sih
tanpa dijelaskan seperti ini pun udah yakin bisa ya. Tetapi untuk para pemula khususnya yang benar-benar ingin mencobanya, ingin belajarnya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, semoga bermanfaat ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.